Pengertian Islam secara etimologi berasal dari beberapa kata, yaitu asalmu yang berarti damai atau kedamaian, aslama yang berarti taat atau berserah diri, itaslama yang artinya berserah diri, salim yang artinya bersih atau suci, dan salam yang artinya selamat atau keselamatan. Sedangkan pengertian Islam secara terminologi dapat dikatakan sebagai wahyu yang berisikan tauhid atau keesaan Allah yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad. Wahyu yang diturunkan kepada Nabi Muhammad untuk disampaikan kepada umatnya. Syariat yang dibawa Nabi Muhammad ini berlaku untuk manusia dan jin hingga akhir zaman. Pengertian ilmu sosial. Ilmu sosial merupakan ilmu yang memberikan penjelasan tentang fenomena melalui beberapa penelitian untuk menjawab pertanyaan mengapa sesuatu fenomena dapat terjadi di masyarakat dan bagaimana gejala sosial dapat terjadi di suatu masyarakat. Secara singkatnya, ilmu sosial mengkaji tentang hubungan manusia dan lingkungan tempat manusia tinggal. Di dalam ilmu sosial terdapat beberapa bidang ilmu, yaitu yang pertama antropologi. Antropologi berasal dari kata anthropos yang berarti manusia dan logos yang berarti ilmu. Jadi, antropologi adalah ilmu yang mempelajari segala seluk-beluk yang berkaitan dengan kehidupan manusia. Yang kedua, sosiologi. Para ahli sosiologi akan mempelajari tentang hubungan manusia dengan kelompok-kelompoknya. Kelompok ini bisa terjadi kelompok yang terjadi secara alamiah seperti keluarga atau pekerja di dalam suatu organisasi, dan kelompok yang terjadi karena suatu sebab, yaitu kelompok pengambilan keputusan atau pemecahan masalah. Yang ketiga, geografi. Ahli geografi ini akan mengkaji tentang permukaan bumi dan bagaimana manusia bisa mempengaruhi serta dipengaruhi oleh lingkungannya. Geografi ini dibedakan menjadi dua, yaitu geografi fisik dan geografi budaya. Ahli geografi fisik akan mengkaji tentang aspek-aspek fisik bumi seperti tanah, iklim, air, dan lain-lain. Sedangkan ahli geografi budaya akan mengkaji tentang demografi penduduk. Yang keempat, ekonomi. Ilmu ekonomi merupakan studi tentang bagaimana sumber daya alam dan sumber daya manusia akan dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Ilmu ekonomi ini dibagi menjadi dua bidang, yaitu ekonomi mikro dan ekonomi makro. Ekonomi mikro meliputi persoalan rumah tangga, perusahaan, dan pasar. Sedangkan ekonomi makro akan mengkaji dengan skala yang lebih besar, yaitu akan mengkaji keberfungsian ke ekonomi secara menyeluruh. Yang kelima, sejarah. Dalam hal ini, sejarawan akan mengkaji tentang kehidupan manusia di masa lampau. Sejarawan akan menggali tentang aspek manusia yang meliputi hukum, budaya, agama, sosial, ataupun seni. Yang keenam, politik. Dalam bidang ini, ahli akan mengkaji tentang kebijakan publik yang ada di suatu negara. Kebanyakan dari ilmu politik akan berpusat pada sistem pemerintahan atau bidang-bidang dalam pemerintahan. Yang ketujuh, psikologi. Ahli psikologi akan mengkaji tentang perilaku individu dan kelompok-kelompok kecil individu. Di dalam ilmu ini akan mempelajari semua bentuk perilaku manusia yang normal maupun abnormal, individu dan kelompok, fisik dan mental. Yang kedelapan, hukum. Ilmu hukum merupakan komponen yang paling penting dalam masyarakat untuk mengatur kehidupan bermasyarakat. Di dalam hidup bermasyarakat, manusia akan saling membutuhkan pertolongan orang lain karena manusia adalah makhluk sosial. Menurut salah satu sarjana hukum Indonesia, yaitu S.M. Amin, mendefinisikan hukum sebagai kumpulan peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi. Tujuan hukum sendiri adalah untuk menjaga ketertiban dan pergaulan manusia, sehingga dengan adanya hukum nantinya akan tercipta keamanan. Dalam beberapa cabang ilmu itu mempunyai persamaan, yaitu yang menjadi objek kajiannya adalah manusia. Pengertian humaniora. Humaniora berasal dari kata humanus yang mempunyai arti manusia. Menurut Hasan Sadili, humaniora adalah ilmu-ilmu pengetahuan yang pada dasarnya mempunyai tujuan untuk membuat manusia lebih manusiawi.
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, humaniora merupakan ilmu pengetahuan yang meliputi filsafat, agama, sastra, seni, dan sejarah. Menurut Encyclopedia of Britannia, memberikan pemahaman tentang the humanities, yaitu sebagai sejenis pengetahuan yang berhubungan dengan nilai-nilai manusia, serta ekspresi dari dalam jiwa manusia itu sendiri. Sebagian besar orang mendeskripsikan humaniora sebagai bentuk sikap dan perilaku moral manusia terhadap sesama manusia. Kunto Wijoyo membagi menjadi 3 macam tempat lingkungan manusia hidup, yaitu yang pertama lingkungan material. Lingkungan material adalah lingkungan yang berupa buatan manusia itu sendiri, contohnya rumah, jembatan, atau jalan. Yang kedua, lingkungan simbolik. Lingkungan simbolik adalah sesuatu yang berhubungan dengan komunikasi manusia, contohnya bahasa, seni, atau tingkah laku. Yang ketiga, lingkungan sosial ini meliputi organisasi, tingkatan sosial, atau gaya hidup. Adapun tokoh yang menambahkan pendapat Kunto Wijoyo tentang bentuk-bentuk simbolik yaitu agama, filsafat, ilmu, dan sejarah. Humaniora sendiri selalu berfokus pada kesinambungan lingkungan simbolik. Johan menegaskan bahwa humaniora juga merupakan ilmu komit yang merupakan arti humaniora yang mempunyai kepentingan tentang objeknya sendiri. Selanjutnya yaitu objek studi ilmu keislaman dan ilmu sosial humaniora. Islam memang menarik untuk dijadikan sebagai objek kajian. Dalam mengkaji Islam, tentu saja harus berpedoman pada 2 sumber otentiknya, yakni Al-Quran dan Hadis. Studi Islam sebagai sebuah disiplin ilmu tersendiri sangat terkait erat dengan persoalan metode dan pendekatan yang akan dipakai dalam melakukan pengkajian terhadapnya. Lalu metode yang digunakan yaitu yang pertama adalah pendekatan Islam normatif. Pendekatan normatif lebih menekankan aspek normatif dalam ajaran Islam, sebagaimana terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Dalam pandangan Islam normatif, kemurnian Islam dipandang secara tekstual berdasarkan Al-Quran dan Hadis. Selain itu dinyatakan bid'ah. Kajian Islam normatif melahirkan tradisi teks seperti tafsir, teologi, fikih, tasawuf, dan lain-lain. Selanjutnya yaitu pendekatan Islam antropologis. Pendekatan antropologis dalam memahami agama dapat diartikan sebagai salah satu upaya memahami agama dengan cara melihat wujud praktek keagamaan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini, agama nampak akrab dan dekat dengan masalah-masalah yang dihadapi manusia dan berupaya menjelaskan dan memberikan jawabannya. Pendekatan antropologi sangat dibutuhkan dalam memahami agama, karena dalam ajaran agama tersebut terdapat uraian dan informasi yang dapat dijelaskan lewat bantuan ilmu antropologi dan cabang-cabangnya. Lalu selanjutnya itu pendekatan Islam sosiologis. Pendekatan sosiologi merupakan sebuah pendekatan yang memahami Islam dari kerangka ilmu sosial atau yang berkaitan dengan aspek hubungan sosial manusia antara yang satu dengan yang lain atau antara kelompok yang satu dengan yang lainnya. Lalu pendekatan selanjutnya yaitu pendekatan Islam psikologis. Pendekatan psikologi dalam Islam berguna untuk mengetahui dan memahami bagaimana tingkat keagamaan yang difahami, dihayati, dan diamalkan seorang muslim. Seperti halnya dapat mengetahui pengaruh dari ibadah sholat, puasa, zakat, haji, dan ibadah-ibadah lainnya dalam kehidupan seseorang. Lalu selanjutnya yaitu pendekatan Islam filosofis. Pendekatan filosofis berupaya mencari jawaban atas hakikat segala sesuatu atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik objek formalnya. Berpikir secara filosofis selanjutnya dapat digunakan dalam memahami ajaran agama dengan maksud agar hikmah, hakikat, atau inti dari ajaran agama dapat dimengerti secara seksama. Lalu kemudian ada pendekatan Islam historis. Pendekatan historis merupakan penelaahan serta sumber-sumber lain yang berisi informasi mengenai masa lampau dan dilaksanakan secara sistematis. Maka dapat dikatakan bahwa pendekatan historis dalam kajian Islam adalah usaha sadar dan sistematis untuk mengetahui dan memahami serta membahas secara mendalam tentang seluk-beluk atau hal-hal yang berhubungan dengan agama Islam, baik berhubungan dengan ajaran, sejarah, maupun praktik-praktik pelaksanaannya secara nyata dalam kehidupan sehari-hari dan sepanjang sejarahnya.
Selanjutnya yaitu paradigma ilmu keislaman dan ilmu sosial humaniora. Paradigma merupakan sebuah kata yang berasal dari bahasa Inggris yang merupakan sebuah kata serapan dari bahasa Latin yaitu paradig, yang memiliki arti suatu model atau pola. Dalam bahasa Yunani, paradigma yang memiliki arti membandingkan. Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradigma memiliki arti model dalam teori ilmu pengetahuan dan kerangka berpikir. Dari wacana yang berkembang, pengembangan pemikiran pendekatan studi Islam masih dalam pembicaraan panjang dalam dekade akhir-akhir ini. Ada yang masih mempertahankan pemahaman mereka tentang pemikiran terdahulu tanpa melihat dan menghiraukan perkembangan zaman dan kondisi sosial masyarakat pada saat ini. Hal tersebut disebabkan karena pengaruh terhadap seruan pembaruan Islam dengan slogan kembali pada Al-Quran dan Hadis. Sebagaimana fenomena yang berkembang tentang islamisasi pengetahuan tidak lepas dari paradigma pengetahuan kita, seperti yang diungkapkan oleh Thomas Samuel Kahn dalam pemikirannya yang mengatakan perkembangan sains itu tidak ditentukan dengan fasilitas empiris, akan tetapi ditentukan dengan kesepakatan sosial masyarakat. Ketika berbicara mengenai paradigma, tentu sangat identik dengan cara berpikir. Suatu pengetahuan ilmiah tentunya dapat mencangkup satu atau lebih aliran paradigma. Ahmad Fedyani menegaskan bahwa secara umum paradigma sinonim dengan aliran pemikiran. Dalam disiplin ilmu antropologi, misalnya, kita mengenal beberapa paradigma yang bersaing untuk meraih dan memelihara kesetiaan bagi pengikutnya. Akan tetapi, perlu kita ketahui bahwa paradigma tidak dapat dibuktikan benar atau salah. Yang terpenting adalah apakah suatu paradigma sesuai dan mendukung argumentasinya dengan bukti-bukti yang sesuai dengan prinsip-prinsipnya. Eksistensi pemikiran Amin Abdullah digelarnya di kursus pemikiran Islam baik di Indonesia maupun dunia internasional sekarang ini. Nah, hal tersebut tentunya bukan tanpa interaksi, transformasi, dan kontak dengan para pemikir dunia Islam lainnya. Bila dicermati dengan seksama, para pemikir dunia Islam yang menginspirasinya tentu memperkaya setiap argumen dalam berbagai karya tulisnya. Amin Abdullah tidak hanya mampu mensistensikan di antara sekian banyak argumen yang bertentangan, tapi juga lebih dari itu mampu melahirkan sebuah konsep yang cerdas dan akomodatif, sehingga konsep tersebut dapat menjadi sebuah jawaban atas permasalahan yang dimunculkan. Amin Abdullah juga telah mengatakan di dalam karyanya Pendekatan Terhadap Studi Islam dalam Studi Agama bahwa paradigma integrasi interkoneksi ilmu pada hakikatnya ingin menunjukkan bahwa antara berbagai bidang keilmuan termasuk antara pendekatan yang dipakai dalam kajian sebenarnya saling memiliki keterkaitan, karena memang yang dibidik oleh seluruh disiplin keilmuan tersebut adalah realitas alam semesta yang sama. Lalu selanjutnya yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulannya, manusia membutuhkan keterbukaan di antara ilmu sosial dan agama. Upaya menyatukan bukan hanya sekedar menggabungkan wahyu Tuhan dan temuan pikiran manusia, namun tidak mengucilkan Tuhan atau yang biasa disebut sekularisme dan mengucilkan manusia. Model integrasi ini adalah menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai inti teori pengetahuan, sehingga ayat-ayat qauliyah dan kauniyah dapat dipakai. Yang dimaksud di sini adalah berkaitan dengan usaha memadukan keilmuan umum dengan Islam tanpa harus menghilangkan keunikan-keunikan antara dua keilmuan tersebut.